Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang pertama yaitu yang terhormat kepada Bu Maratul Jannah selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kepada teman-teman mahasiswa yang telah hadir dalam pertemuan presentasi online kali ini yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara presentasi online kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya selaku moderator dalam pertemuan presentasi kali ini, saya sendiri Ahmad Nur Faizin, dan anggota saya yang ke-1 dan 2 yaitu Muhammad Misbahul Huda dan Ahmad Yusaya Albar akan memberikan presentasi materi yang berjudul Ejaan dalam Bahasa Indonesia atau PUEBI. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Ahmad Yusa Albar, dan materi yang kedua yaitu akan dibacakan oleh Muhammad Misbahul Huda. Untuk Ahmad Yusa Albar dipersilahkan untuk membaca materi yang pertama, dan dilanjut materi yang kedua persilahkan untuk Muhammad Misbahul Huda. Definisi ejaan. Ejaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantara lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Menurut Tasai 2002 mengemukakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antar lambang-lambang itu. Secara teknis, yang dimaksud ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. B. Sejarah perkembangan ejaan. Ejaan Aubuchon 1901 didasarkan atas prakarsa pemerintah Hindia Belanda menugaskan Charles Adrian van Aubuchon untuk menuliskan bahasa Melayu. Tugas itu diselesaikannya pada tahun 1901 sejak permulaan usahanya pada tahun 1896. Sejak tahun 1901 itulah baru timbul keseragaman ejaan untuk menuliskan bahasa Melayu. Kelebihan ejaan Aubuchon berhasil menghindarkan kesulitan penulisan bahasa Melayu dari huruf Arab Melayu ke dalam huruf Latin, membantu pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan roda pemerintahan, membantu penyebaran bahasa-bahasa daerah dengan cara yang lebih luas, mencetak buku-buku pelajaran dan buku lain dalam bahasa daerah tersebut dengan huruf Latin. Kekurangan: terlalu bertegak di atas konsep bahasa Belanda, memasukkan fonem asing yang bukan merupakan fonem bahasa Melayu seperti Ain, Hamzah, Z, V, JH, SJ, OE, DL, TS, sehingga seringkali timbul cara penulisan yang salah. Contoh, hadir sering dibaca hadlir karena kadang-kadang ditulis hadlir. Hasil sering dibaca hadsil karena kadang-kadang ditulis hadsil. B. Ejaan Swayawandi atau ejaan Republik. Ejaan Republik adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini kemudian juga disebut dengan nama ejaan Swayawandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Ejaan ini mengganti ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Aubuchon yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Perbedaan antara ejaan ini dengan ejaan Van Aubuchon
ialah huruf oi menjadi u seperti pada guru menjadi guru, bunyi hamzah dan bunyi sentak yang sebelumnya dinyatakan dengan k ditulis dengan k seperti pada kata-kata tak, main, pak, maklum, rakyat. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti ubur-ubur, bermain-main, keberat-beratan awalan di, dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah tidak dibedakan dengan imbuhan di pada dibeli di makanan. C. Ejaan pembaruan atau ejaan Prijono Katopo. Ejaan pembaruan merupakan penyempurnaan dari ejaan Republik karena ejaan tersebut terdapat unsur-unsur yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Ejaan pembaruan merupakan hasil dari E. Katopo dan Profesor Dr. Prijono. Pembaruan ejaan ini mengalami beberapa kesulitan seperti biaya perombakan mesin sehingga ejaan ini tidak diresmikan. D. Ejaan Melindo. Melindo ialah akronim dari Melayu Indonesia, merupakan ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia Selamat Muljana dan pihak Persekutuan Tanah Melayu dipimpin oleh Syekh Nasir bin Ismail yang tergabung dalam panitia kerjasama Bahasa Melayu Bahasa Indonesia tahun 1959 berhasil merumuskan ejaan yaitu ejaan Melindo. Ejaan Baru Bahasa Indonesia LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan Baru Bahasa Indonesia merupakan hasil dari usaha pembaharuan yang berasaskan pada dasar pemikiran, kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ejaan Suwewandi yang kurang dapat mencerminkan kodrat bahasa Indonesia. Ejaan ini merupakan lanjutan dari rintisan panitia ejaan Melindo. Pelaksanaan pun terdiri dari panitia ejaan LBK, juga dari panitia ejaan Bahasa Melayu yang berhasil merumuskan ejaan yang disebut ejaan baru, namun lebih dikenal dengan ejaan LBK. Konsep ejaan ini disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain pertimbangan teknis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar setiap fonem dilambangkan dengan satu huruf. F. Ejaan yang disempurnakan. Secara definisi, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang didasarkan pada keputusan Presiden No. 57 tahun 1972 yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Pedoman ejaan bahasa Indonesia disebut pedoman umum karena dasarnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Namun ada hal-hal lain yang bersifat khusus yang belum diatur dalam pedoman itu, yang disesuaikan dengan bertitik tolak pada pedoman umum itu. C. Penulisan huruf besar dan huruf kapital. Huruf besar dan huruf kapital digunakan untuk hal-hal berikut: awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Contoh, dia berangkat sekolah. Ibu bertanya, mengapa kamu menangis? Ungkapan yang berhubungan dengan hal keagamaan, kitab suci, nama Tuhan termasuk kata gantinya. Contoh, Allah yang Maha Kuasa, Islam, Kristen, Alkitab. Nama diri, huruf awal, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, dan diikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin, Gubernur Joko Widodo, Profesor Samsuri, huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa, tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Semoga materi kali ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum.